Ini loh guys, salah satu kain termahal di dunia, yang dihasilkan oleh ulat sutra atau silkworm. Ya, kamu tidak salah dengar, ulat. Ulat yang satu ini berwarna putih dan suka daun murbei. Tanpa daun murbei, ulat sutra tidak dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan benang sutra. Awalnya, ulat sutra berwarna hitam, tapi setelah dewasa, ia berwarna putih. Ulat sutra melalui fase metamorfosis, di mana pada salah satu fasenya, ia akan membentuk benang sutra yang menghasilkan nilai jual tinggi. Prosesnya dimulai dari telur ulat yang menetas menjadi larva, ia ditempatkan di wadah seperti jaring, kertas, atau kain, lalu diberi makan setiap hari dengan daun murbei yang segar. Untuk porsi makannya sendiri banyak, jadi biasanya peternak menanam pohon murbei juga. Dan untuk waktu makannya bisa 15 jam per hari. Daun murbei yang diberikan harus segar dan kering. Jika baru dicuci, maka jangan langsung diberikan, karena bisa menyebabkan ulat sakit dan tempat menjadi lembab yang bisa memicu tumbuhnya jamur. Terkadang di beberapa peternakan ulat sutra skala besar menggunakan larutan kapur ringan untuk membersihkan lingkungan agar tetap steril, kering, dan bersih. Tapi kapur ini hanya digunakan dalam jumlah kecil saja, agar tidak mengganggu pernapasan mereka. Jika ulat dalam keadaan sehat, bersih, dan tidak lembab, tidak perlu diberi kapur. Ulat sutra di sini diberi jaring di atasnya agar tidak kemana-mana. Lalu setelah sekitar 25-35 hari, tergantung pada suhu dan kondisi lingkungan, ulat sutra berhenti makan dan mencari tempat yang sesuai untuk membuat kepompong. Agar mudah saat pemanenan sutra, ulat dipindahkan ke honeycomb alias wadah kotak bersekat untuk mulai merajut benang. Model lain ada di India yang menggunakan wadah labirin dari anyaman bambu seperti ini. Fase inilah yang ditunggu-tunggu. Ulat sutra mengeluarkan benang dari mulutnya selama 3-5 hari untuk menutupi tubuhnya. Pada fase ini, ia berubah menjadi pupa, diam di dalam, tak makan, tak bergerak selama 10-14 hari hingga menjadi kupu-kupu yang siap terbang tinggi. Tapi inilah yang diperlukan. Pemanenan kepompong dilakukan sebelum kupu-kupu keluar, makanya ia akan mati saat proses perebusan. Namun, ada juga yang memilih menunggunya sampai keluar, agar kupu-kupu dapat berkembang biak kembali. Tapi jika begitu, benang akan terputus, sehingga kualitasnya menurun. Selanjutnya, kepompong dikumpulkan dan disortir untuk proses perebusan. Penyortiran kepompong ini harus dilakukan agar proses selanjutnya berjalan dengan baik tanpa kendala. Kepompong siap direbus. Ia direbus dalam air panas sekitar 70-100 derajat Celcius agar lunak. Hal ini dikarenakan ada lapisan protein lem alami atau sericin yang benang-benang sutra menjadi keras dan kaku. Proses ini juga mematikan ulat di dalam kepompong. Tapi tenang saja, ia tidak akan tercampur dengan benang. Karena kepompong memiliki 2 lapisan, dalam dan luar. Lapisan dalam menempel langsung pada tubuh ulat sehingga pada proses perebusan tidak akan bercampur dengan benang. Benang akan melunak dan siap digulung. Tapi tunggu dulu, dalam proses perebusan ada sabut kelapa juga, fungsinya sebagai bantalan alami yang melindungi kepompong dari gesekan keras saat direbus. Karena gesekan langsung dengan panci atau sesama kepompong dapat merusak struktur serat sutra. Sabut kelapa juga mencegah kepompong saling menempel selama perebusan, sehingga benang sutra tetap terpisah dan lebih mudah diurai saat proses pemintalan. Proses perebusan kepompong ulat sutra sendiri biasanya memakan waktu sekitar 10-20 menit, tergantung pada ukuran kepompong dan suhu air. Kemudian lanjut proses pemintalan. Ujung benang ditarik dengan hati-hati, lalu diputar di alat khusus atau rel untuk menggulung benang sutra. Hati-hati jangan sampai benang kusut atau salah arah. Setiap kepompong menghasilkan benang sutra sepanjang 300-900 meter yang sangat halus dan kuat. Setelah kering, benang sutra dipintal menjadi helaian yang lebih tebal atau ditenun menjadi kain sutra. Setelah benang dipintal, ini bisa langsung dijual, tapi ada juga yang membuatnya menjadi lembaran kain lebih dulu, diberi pewarna, lalu diproses menjadi apapun yang diinginkan.
Benang atau kain sutra biasanya diberi warna dan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir seperti pakaian, selendang, atau kain dekoratif. Lalu bagaimana dengan ulat yang mati? Ulat yang mati biasanya tidak dibuang begitu saja. Tubuhnya kaya protein sehingga sering digunakan sebagai pakan ternak, pupuk organik, atau bahkan bahan makanan di beberapa budaya, seperti camilan di Korea yang disebut bondegi. Inilah proses pembuatan kain sutra. Bagaimana menurutmu? Di mana proses yang sulitnya? Nah, pada proses pembuatan kain sutra ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena perlu keterampilan khusus agar hasilnya berkualitas. Yang pertama, pada proses pemeliharaan ulat sutra, makanan dan lingkungan harus diberikan dengan baik, seperti memberikan daun murbei yang segar dan berkualitas dalam jumlah banyak. Karena ulat sutra siklus hidupnya pendek dan harus berpuasa saat di dalam kepompong, maka ketika ia masih menjadi ulat, ia akan rakus memakan dedaunan yang ada selama kurang lebih 20-35 hari. Makanya, pastikan stok daun murbei segar selalu tersedia. Kemudian perhatikan suhu dan kelembapan. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu lembab. Karena kelembapan yang terlalu tinggi bisa meningkatkan risiko penyakit atau pertumbuhan jamur pada ulat dan kelembapan yang terlalu rendah bisa membuat ulat stres. Udara juga harus baik agar ulat mendapat oksigen yang cukup. Ia tidak membutuhkan banyak cahaya terang, tapi tetap harus berada di tempat yang tidak gelap gulita. Selanjutnya dalam hal kebersihan, tempat tidur ulat sutra seperti tempat kawat atau tatakan harus bersih, agar terbebas dari kotoran atau serangga pengganggu. Yang kedua, pada proses pengolahan benang sutra. Dimulai dari perebusan kepompong ulat sutra dilakukan pada suhu sekitar 70 hingga 100 derajat Celcius. Suhu ini cukup untuk melunakkan lem sericin tanpa merusak benang sutra itu sendiri. Terlalu panas bisa merusak kualitas benang dan tidak cukup panas bisa membuat benang sulit diambil. Pastikan juga kepompong tidak pecah. Karena kepompong terbuat dari benang sutra yang melilit dengan rapat dan lembut. Jika kepompong pecah, benang sutra yang panjang bisa terputus-putus dan menurunkan kualitasnya. Kemudian pada proses pengambilan dan penggulungan benang, mengambil benang yang panjang dan halus dari kepompong tanpa merusaknya membutuhkan keterampilan tinggi. Benang sutra sangat tipis dan bisa putus jika tidak ditangani dengan hati-hati. Makanya perlu alat khusus saat menggulungnya. Penggulungan benang sutra juga memerlukan ketelitian agar benang tidak kusut atau terjerat. Selanjutnya pada proses pemintalan dan penenunan sutra. Benang sutra yang telah dipisahkan perlu dipintal menjadi benang yang lebih tebal untuk kemudian ditenun menjadi kain. Proses ini memerlukan teknik agar benang tetap kuat dan tidak mudah putus. Penenunan sutra menjadi kain yang halus, kuat, dan berkualitas tinggi juga termasuk tahapan yang rumit, karena harus memastikan serat benang saling terhubung dengan rapi tanpa cacat. Proses-proses ini memerlukan ketelitian, keterampilan, dan pengalaman yang mendalam untuk menghasilkan kain sutra berkualitas tinggi. Makanya, biasanya keterampilan ini diwariskan secara turun-temurun. Nah, begitulah proses membuat benang sutra. Apakah kamu tertarik untuk membudidayakannya atau tertarik untuk membelinya? Harga kain sutra sangat bervariasi, tergantung pada jenis sutra, kualitas, dan proses produksinya. Untuk perkiraan harganya terbagi menjadi beberapa kelas. Untuk sutra murah atau sutra buatan mesin alias sintetik bisa berharga 100 hingga 500 ribu per meter. Jenis ini lebih terjangkau dan sering digunakan untuk pakaian sehari-hari atau aksesori. Yang kedua, ada sutra berkualitas tinggi atau sutra alam. Harganya bisa mencapai 1 hingga 5 juta per meter atau lebih, tergantung pada jenis sutra dan proses produksinya. Misalnya, sutra Thai, sutra India, atau sutra Cina yang diproduksi secara tradisional bisa jauh lebih mahal. Yang ketiga adalah produk. Jadi, seperti gaun pengantin, pakaian mewah, atau lainnya. Untuk gaun pengantin atau gaun malam dari sutra berkualitas tinggi, harga bisa berkisar antara 5 juta hingga puluhan juta tergantung pada desain dan merek. Sutra adalah lambang keanggunan dan kemewahan. Tapi karena saking halusnya, terkadang ada juga pakaian atau alas tidur bayi dari kain sutra.